Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azi Darlasana dari kelas PBA 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ta'riful musnad ilaih, mema'rifatkan musnad ilaih. Musnad ilaih harus ma'rifat atau khusus, sebab dia berstatus sebagai mahkum alaih atau orang yang dihukumi, yang tentunya harus jelas dan diketahui agar menjadi pengertian yang baik. Banyak cara untuk mema'rifatkan musnad ilaih. Yang pertama yaitu ta'riful musnad ilaih bil dhamair. Mema'rifatkan musnad ilaih dalam suatu kalimat boleh dengan menggunakan 3 bentuk dhamir, yaitu mutakallim orang pertama, mukhatab orang kedua, dan ghaib orang ketiga. Dari ketiga bentuk dhamir tersebut, tingkatan ma'rifat tertinggi yaitu mutakallim, lalu mukhatab dan ghaib. Yang pertama yaitu contoh mutakallim orang pertama. Contohnya, anan nabiyyu la kadzab. Akulah nabi yang tidak berdusta. Musnad di sana yaitu ana musnad sebagai musnad ilaih dan an-nabiyyu sebagai musnad. Dan contoh mukhatab yaitu wa antal ladzi ahlaftani ma wa'adtani. Engkaulah yang mengingkariku apa yang engkau janjikan kepadaku. Wa anta di sana merupakan musnad ilaih dan alladzi ahlaftani merupakan musnad. Dan contoh ghaib orang ketiga yaitu wa huwa khairul hakimin. Wa huwa di sana merupakan musnad ilaih dan khairu di sana merupakan musnad. Dan yang kedua yaitu ta'riful musnad ilaih al-alamiyah. Dalam ilmu nahwu, isim alam termasuk isim ma'rifat yang secara jelas dan spesifik namanya disebutkan tanpa adanya batasan tertentu. Di antara tujuan musnad ilaih dima'rifatkan dengan isim alam, yang pertama yaitu al-mad fil alqab, pujian atas laqab atau julukan seseorang. Contohnya, jaa suja'un, telah datang si pemberani. Dan yang kedua yaitu al-ihanah, yang artinya menghinakan. Contohnya, jaa syahd. Dan yang ketiga yaitu at-tabarruk, mendapatkan berkah. Contoh seperti perkataan akramani untuk menjawab sebuah pertanyaan. Hal akramakallah, Allahu akramani. Apakah Allah memuliakanmu? Semoga Allah memuliakanku. Dan yang terakhir yaitu al-kinayah, sindiran terhadap kebaikan atau keburukan seseorang. Contohnya, Abu Lahab fa'ala kadza. Dan yang ketiga yaitu ta'riful musnad ilaih bil isyarah. Isim isyarah berfungsi memperjelas keadaan musyar ilaih atau sesuatu yang diisyaratkan, baik dekat, sedang, jauh. Baik berada di hadapan, dapat dirasakan, dapat dilihat dengan indera maupun tidak. Hal ini terjadi ketika mutakallim maupun mukhatab tidak mengetahui nama atau sifat-sifat yang terdapat pada musyar ilaih tersebut. Contohnya, hada Khalid, dalika Muhammad, dalika Zaidun. Hada Khalid, ini Khalid untuk jarak dekat. Dzaka Muhammadun, itu
yaitu Muhammad untuk jarak sedang. Dzalika Zaidun, itu Zaid untuk jarak jauh. Mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah pada suatu kalimat mempunyai beberapa tujuan balaghah. Yang pertama yaitu ta'zim darajat musnad ilaih, yaitu mengagungkan kedudukan atau derajat musyar ilaih dalam jarak dekat. Contohnya, inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Dan yang kedua yaitu at-tahqir, meremehkan atau menghinakan musyar ilaih atau musnad ilaih dalam jarak dekat. Contohnya, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan yang ketiga yaitu at-tanbih, yaitu mengingatkan pendengar bahwa musyar ilaih atau musnad ilaih berhak mempunyai sifat-sifat yang akan diletakkan setelah isim isyarah atau musnad. Contohnya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan yang terakhir yaitu idhar al-istighrab, yaitu menampakkan rasa aneh. Contohnya, jahilin talqahu marzuqan, dan betapa banyak orang bodoh yang Anda jumpai terpenuhi rezeki. Pembahasan selanjutnya yaitu tankir musnad ilaih, menakirahkan musnad ilaih. Pada umumnya musnad ilaih harus berupa isim ma'rifat, namun karena suatu sebab seperti tidak mengetahuinya mutakallim terhadap bentuk-bentuk ma'rifat yang harus digunakan, maka musnad ilaih boleh berupa isim nakirah. Tentunya hal ini tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk menunjukkan jenis sesuatu, untuk menunjukkan banyaknya individu, dan untuk menunjukkan satuan yang sedikit. Yang pertama yaitu taksir, yaitu menunjukkan bahwa musnad ilaih berjumlah banyak sehingga tidak dapat dinyatakan dalam satuan atau individu. Contohnya, wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik, yang artinya, dan jika mereka mendustakan kamu sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Kata rusulu di atas adalah musnad ilaih dalam bentuk isim nakirah, yang dimaksudkan bahwa rasul-rasul yang didustakan sebelum Nabi Muhammad SAW jumlahnya banyak hingga tidak disebutkan satuannya. Tujuan yang kedua yaitu qasdul ifrad, yaitu menerapkan hukum terhadap satu individu yang tidak tertentu dari banyaknya individu sesuai dengan bentuk lafadznya musnad ilaih. Baik satu jika berupa isim mufrad, dua jika isim tasniyah, atau banyak jika jamak. Seperti rajulun satu lelaki, rajulani dua lelaki, dan rijalun tiga lelaki. Contohnya, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas-gegas. Kata rajulun di atas adalah musnad ilaih berupa isim nakirah yang tentunya masih umum, namun yang dimaksudkan dan ditunjukkan adalah satu individu, yaitu Habib al-Najjar. Tujuan yang ketiga yaitu qasdun nau'iyah, yaitu menjelaskan terhadap banyaknya jenis musnad ilaih.
Contohnya seperti perkataan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit terdapat obatnya. Artinya, untuk setiap jenis dari penyakit terdapat pula jenis obatnya. Dan tujuan yang selanjutnya yaitu at-taqlil, yaitu menunjukkan sedikitnya makna musnad ilaih. Contohnya, lau kana lana minal amri syai'un. Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini. Dan tujuan yang terakhir yaitu al-ihanah, menghinakan. Contohnya, ja'a syarikun, telah datang seorang pencuri. Cukup sekian penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.